enggak, barista sekarang itu. Oh ya, intinya mentalnya adalah jangan pernah mencukupkan apa yang sudah kamu capai. Nah, Rujak itu bisa menormalisasi, apa ya, meminimalisir rasa cacat pada kopi, menyeimbangkan dari kecacatan rasa dari dalam kopi. Kenapa? Jadi misal gini, menang di kompetisi, padahal kompetisi antar kampung udah menjadi kebanggaan dan sudah berhenti belajarnya. Emang oh itu loh Mas, star syndrome ya biasanya ya. sindrom. Oh susah. Oke guys, kembali lagi bersama saya Dimas Dor. Di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat. Jadi orangnya ini orang paling nyentrik di dunia kopi yang pernah aku kenal. Nih, the one and only Mas Andy. Oke, langsung aja check it out. Cekidot, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, kali ini apa ya? Aku datang ke rumahnya Mas Andy. Ini daerah sekitar rumahnya Mas Andy. Jadi kita bakal ngobrol santai ya. Jadi di sini Santai. ngobrol santai tentang masalah kopi juga bisa, perkembangan bisnis juga bisa ya. Apapun. Apapun ya. Atau apa tadi Pak yang mau diomongin tadi Pak? Apa ya? Pokoknya Dikit- berkutat pada apa sih? Mentalitas. mentalitas. Karena kenapa sih kok ngomong tentang mentalitas dan prinsip gitu ya? Karena kita masih belajar tentang itu. Jadi jangan pernah takut ngomong tentang hal yang seolah-olah itu itu apa ya? Tinggi gitu ya. Dan kalau kita belum mencapainya, enggak. Bahwa kalau misal kita ngomong yang terlalu seperti itu, berarti kita akan mencapai seperti itu. Oke, Sampai ke sana, siap, gitu ditahan dulu, ditahan dulu. Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi aku kenal beliau ini sebenarnya tahu dulu, baru kenal sebenarnya. Jadi aku tahu Mas Andy ini udah lama teman-teman. Jadi mulai main kopi itu sekitar tahun 2014an aku kenal beliau. Tahu sih sebenarnya. 2014 ya. 2014 tahun ya. Sama. Ya. Jadi aku penasaran sebenarnya, ini Mas Andy siapa sih ini, kok namanya santer banget tuh. Santer gak sih? di Surabaya tuh namanya santer gitu loh. Jadi ada satu pas momen kesempatan kita beberapa kali event ya. Ada event di Jombang. Jadi aku benar-benar tahu Mas Andy itu bisa dapat kesempatan kenal beliau ini di Jombang, satu event waktu itu juri kalau nggak salah. Ya. Terus di Bojonegoro ya. Bojonegoro itu yang itu nggak tuh? Event yang menjelang kopi. Oh iya. Terus akhirnya kita juri bareng. Iya betul Pak, betul Pak. Itu agak gabut ya gitu ya. Gabung. Jadi di hotel sendirian. Padahal kamarnya sebelahan, terus padahal kan bisa main di kamar sebelah gitu kan. Tuh, jadi sebenarnya aku juga penasaran dulu sosok beliau itu gimana. Jadi aku dengar namanya dulu, baru kenalan teman-teman. Gitu. Iya, ini jujur boleh kan? Iya. Boleh. Jadi harus jujur. aku sebenarnya penasaran ini orang ini siapa sih gitu loh. Maksudnya aku dulu sering riwa-riwi Surabaya, baru kenal kali ini gitu loh. Dan namanya santer gitu. Menurut perasaan Jadi di satu event itu aku kenal, ternyata asik loh. Jadi lebih banyak kita jarang ngomongin kopi ya. jarang hobi. Hobi banget ya. Jadi kenal beliau ternyata bukan asik dibuat kita ngobrol tentang kopi aja, tentang perjalanan juga asik banget ya perjalanan. Di rumah itu gimana sampai ke tempat lokasi ya, ceritakan. Aduh, oke. Mungkin bisa diceritain Mas Indi, kita bagi teman-teman yang belum kenal nih, kita tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kenalin dulu perjalanan, kenapa sih kau bisa nyembung di kopi sampai saat ini. Iya, ini cerita masa lalu. Sebenarnya kan sederhana. Pada tentang kopi itu sebenarnya ya kopi yang seperti ini ya. Saya dasarnya memang
kehidupannya pagi bangun ngopi. Lalu latar belakangnya adalah saya berkutat di yayasan IPA. Oke. Kerjanya apa? Sebelum melukis ngopi, setelah melukis ngopi, setelah melukis ngopi, tidurnya lupa. Terus kenal namanya manual guru. Oh, manual guru dulu ya? Sebenarnya belum kenal manual guru itu kami buka distro namanya Berindonesia. Itu bahas tentang apapun gitu yang orang Indonesia dibuatin kaos. Tapi aku yang bagus tuh bahas bangkrut ya. Nah ini aku belum tahu malahan ini. Nah, di situ di distro itu kalian boleh masuk, ada perpustakaan kecil, Oke. terus ada kami nyediain kopi. Oke. Kopi macam-macam dari berbagai daerah, ada 5 sih, berbagai banyak itu ya. Oh ternyata kopi lucu ya. Dari Toraja waktu itu, dari Mandailing, Bali, Jawa, sama Flores Jawa. Dulu jarang ya, single origin Jarang, itu ya. jarang. Maksudnya Jawa, Sumatera. Sumatera. Terus waktu itu kok ada Mandailing dari mana? Nah keponya dari situ. Oke. Ternyata Indonesia banyak kopi. Dasar pemikiranku dulu. Dari situ mulai ngulik. Oh ternyata alat-alatnya itu lucu-lucu. Langsung saring, langsung press, macam. Dari situ kenapa nggak usaha warung kopi ya? Ada di situ ya. Kan tetap bangkrut nggak bisa. Karena belum tahu ilmunya. Nah kemudian jualan kopi deh. Kopi dari biji kita giling sendiri seperti ini tadi. Ada yang bilang customer itu kopinya pakai kopi lama ya, kopinya pakai kopi ini yang itu tidak menurut pada kopi biji yang kualitas bagus gitu. Karena memang belum bisa buat kopi. Oh, gitu. Semakin penasaran Masih deh. Semakin penasaran. Ya wes. Usaha agak berhenti. Oh kurang gini. Kurang keras ya. Aku tak omongan itu. Enggak. Awal agak keras dikit aja. Nah, dari situ agak sedikit kan. Dari situ akhirnya lebih serius belajar kopi. Belajar kopi, sering main ke Malang. Akhirnya ketemu Mas Dimas Dor ini. Itu di Kopi Tuang ya. Tapi sekarang sudah tidak ada itu. Ketemu itu kita diskusi tentang resep-resep yang sudah diulik sama Dimas. Wah, untuk orang yang awam tak dengar ini, tak anggap guru. Buat kopi itu dari airnya aja diperhatiin, bla 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 bla. Ya, lama gak ketemu. Aku dulu itu ya, Lama gak ketemu. agak arogan gitu ya. Iya, pendekar. Sekarang enggak, Pak. Anak itu nih. Seru nih kok. Jadi karena gini yang kita bahas tadi ya. Sebelum kita Itu perjalanan. Oh, perjalanan. Ah, oke. Lebar. Di situ Ketemu Cak Jon. ketemu Cak Jo, Saya. ketemu Mas Dimas, ketemu Mas Wahyu. Terus semakin bingung. Ternyata banyak juga hal yang butuh diperhatikan di kopi. Tidak hanya kopinya sendiri tapi sosialnya juga diperhatikan. Karena ilmunya ada di sana semua. Berjalan waktu, sokokan dipercaya orang. Akhirnya bekerja di awalnya tuh di Fatima Coffee Shop Oh. sama Pak Paul. Terus Bapak pernah di Pak Paul. iya, Itu legend sekali itu, Pak. itu orang legend situ salah satunya. Bapak pernah di situ. Pernah di situ. Di situ Goreng kerjanya medium tontonan pakai mesin sekilo. sepakat. Ih, gila itu gak bisa dinalar loh itu. Asik ya? Itu beneran, Tuan. Beneran. Jadi kerjaku dulu di kopi awalnya itu 12 jam sehari. 12 jam sehari selama kurang lebih 2 tahun. Itu nggak ada libur kalau kamu libur itu pasti akan ke outlet satunya untuk ngecek gitu-gitu. Jadi selama itu kenapa nggak apa ya? Kenapa nggak apa mau nego jenenge
Solo gitu ya. Apa bahasa Solo? Sambat. Kenapa nggak sambat? Karena seneng. Senengnya karena ya di awal tadi ternyata kopi asik, banyak yang diulik. Tapi yo nggak enteng ternyata. 12 jam. Terpukul ya, sih bodoh aku ya. Aku sih bodoh. Pernah juga kayak gitu. Sampai saya ya bodoh. Saya ya bodoh. 12 jam di nggak ada mengeluh. Dari mulai green bean datang tak usung, ditimbang di roasting. Kalau udah jadi di pack, karena jualan online kan lumayan besar Sidoarjo itu sampai sekarang. Berikutnya nyeduh, jaga outlet juga jaga outlet. Jadi tukang kurir, jadi barista, jadi tukang goreng, jadi tukang seduh, jadi tukang cuci, steward, jadi tukang apa lagi? Oh ya, marketing online, Voice juga. terus Terus pokoknya gitu. startup juga. Iya, semuanya gitu. Mana sih bapak sama? Iya, jadinya genting ini kira ya. Jadi baca di sini dulu ya. Kayak gitu. Tapi gak ngerti dulu kan ya? Nggak ngerti dulu, Iya. nggak ngerti dulu. Asiknya adalah karena gitu. Wah, ini tips ya. Iya. Kerja menurut menurut Mas Dimas sih sama. Berangkat dari rumah itu niatku adalah dolan, bermain. Oke, ya. Main, Sepakat. aku sinau. Sing rada serius sinau. Berikutnya, terus dolan, belajar, dibayar. Oke. Kerjanya itu di belakangan. Tapi tanggung jawab tetap. Karena semuanya kan nanti merujutnya di integritas wena. Enggak, maksudnya artinya adalah ya aku serius. Meskipun di dalam prosesnya ada beberapa yang berat. Yang penting kan niatnya semua. Niatnya dolan, enggak pegel. Ini cara aku jadi passion. Asli ya bullshit. Aku enggak seneng sih yo. Enggak ada passion itu. Bahasa apa ya? Bahasa simpelnya kita menekuni lah ya. Ini Betul ya. ini dengan hasrat cinta dan rotok romantis Ya, agak lebay dikit ya. Oke, terus habis itu Pak buka sendiri. Nih. habis itu belum keluar dari situ dipercaya orang jadi trainer waktu itu dengan ilmu yang sekian ya buat materi manual brew, espresso dan lain-lain terjadi ya. Wah seneng nih si ownernya seneng cabut ke Jawa Tengah Kalongan waktu itu. Di sana bantu temen untuk bantu temen untuk develop bangun cafe juga. Oke. Di sela-sela itu kan ada tawaran 6 outlet 6 owner ya. Oke. Kota Kalimantan, Gresik, Solo, Jawa Tengah, Semarang sama Jogja loh, bukan Jawa Tengah, Jogja. Tak tolak semua, sombong. Enggak jadi gampang. Aku nih nggak kenal itu males, Oke. nggak kenal males. Yang kenal ini temen. Masih bujang ya waktu itu ya. Nanti saya sok mayu-mayu gitu. Tapi kuncinya masih bujang kan? Saya masih bujang ya waktu itu. Masih bujang. Saya mikirku gini, kalau kerjaku ini keluyuran terus ini, ya asik. Sampai sekitar Gak masuk. Aku pengen itu kerja, tek, di situ aku nyaman. Gitu. Tapi kalau ada tamu yang datang itu aku lebih suka daripada aku yang kesana. Sebenarnya gitu. Aku pengen nyaman di satu tempat. Terjadi lagi Pekalongan itu. Saat di Pekalongan buka materi yang dulu itu, yang awal pertama jadi blender. Tak. Baru di situ sadar. Ini materi sing nulis di sopo. Majur kabeh. Jadi materi sebanyak itu langsung kontrol A dan penting. Tapi kalau tak lanjutkan salah kaprah semua ini. Oh, setelah perjalanan Jadi Bapak kesalahan terus terbesar. belajar gitu kan. Ya. Dan semua buat materi lagi. Akhirnya merasa bodohnya di situ. Materi sopo sih. Perjalanan siapa Pak yang dikenal? Perjalanan tapi tapi salah salah sama sama Bapak. Iya, yang penting kamu niat salah aja. Yang
emang ngakuin dulu ya. ngakuin dulu kan, ngakuin dulu. Oh iya aku salah ini. Objektif kirim KB materi jam nggak semuanya ya, tapi yang tepat kan. Ya pulang ke Surabaya setahun. Setahun di sana buka warung. Oke. Tapi sebenarnya nggak niat buka warung. Ditawari sama almarhum Pak. Kita buka. Pak Budi itu ayah angkat, saya anggap ayah angkat. Saya bapakku dulu. Dia ya. Kowe iki wis wayahe buka warung. Oke. Nyoba dilis kebutuhannya apa. Tak pikir bantu untuk manajemen lah apa gitu. Bantu pikiran lah ya. Pikiran, sharing tok gitu. Aku besok ke Salatiga. Aku kabar wae. Susah. Gitu loh. Barangmu wis teko kabeh dan sebelah mesin roasting. Ternyata dibiayai belanja sebagian. Sebenarnya namanya kopi bulan. Promo sedikit ya kan. Mau tutup aja. Berarti nggak promo. Nah itulah. Kita nggak tahu kan ya. Iya. Intinya ada jackpot di kehidupan kita. Jangan pernah disesali. Tapi ambil hikmahnya. Di situ ternyata warung itu gratisan semua. Alat dan beberapa alat yang khusus juga disupport sama teman-teman ini. Beans kopi itu yang mau tak buat jualan itu kiriman dari teman-teman Surabaya yang datang saat opening pertama. Jadi satu meja bar itu alatnya berapa tahun loh kan, si kosong. Yang lainnya ini full kopi, penuh kopi. Itu ya mulai jam setengah 12 opening sampai setengah 2 malam. Kamu nggak ada yang ini cerita sombong. Kamu nggak berhenti, sampai lemes aku. Pulang dari situ modal ini nggak ada. Jadi waktu aku buka itu aku udah nggak bawa duit, hanya duit 50.000. Modalku kopi 200 graman kali 3 berarti 600 gram itu habis. Tapi diganti oleh kopi pack dengan macam-macam dari roastery atau apa, barista yang bawa kopi sendiri. Dan saat closingan beres-beres masih ada bonus lagi. Temen yang di situ ternyata kan niatnya datang aja tak gratis kayak gitu. Ternyata taplak bawahnya, mat bawahnya, di grinder bawahnya ada duit, di blender ada duit, di selempitan buku ada duit. Ternyata mereka ngeprank semua. Nah, dari situ balas budi ke teman-teman Surabaya situ di situ sama sekuat ini ternyata jaringan. Dari situ aku mikir bener berarti bahwa gotong royong itu penting. Tapi mulai sebenarnya kalau misal nggak ada support dari teman-teman semakin mengiyakan bahwa teman adalah rezeki. Nah, mungkin yang belum tahu nih bisa kayak gitu tuh teman-teman kan tuh kok iso yo, aku kok gak iso. Nah itu loh kuncinya mungkin yang bakal kita bahas salah satunya di sini. Iya sih. Ya semua kan dimulai dari kita sendiri. Ah, Yang awal-awal tadi sombong ini nggak ada yang lugu tuh. Masih hasilnya sombong sih. Apa yang mau kita keluarkan itu lainnya dari kita. nah ini nih, ini hal sepele yang kadang orang nggak percaya gitu. Maksudnya aku ngomong itu bukan berarti artinya menggurui enggak. Mek apa sih tak critakno apa yang tak alami. Oh ini ya, Iya kan? pengalaman, Iya, pengalaman kan. Ini sesi pengalaman. Oh iya, kadang beberapa orang itu hal sepele itu kayak kita ngentertain ke orang, Entertain gimana, memang menyapa, secara gitu. teknis itu entertain perlu karena supaya ada feedback. Kalau memang ada ya ini, kalau nggak ada ya wis. Yang penting kan niatnya. Ono 3 ono ya wis. Yang penting kita nggak benci. Jadi sederhana. Itu waktu itu di Pekalongan ada ya tangkap dulu Mas Dulur lah. Dari Kimiawan. Sama ada Atak waktu itu idenya Atak buat tagline coffee shop.
berbagi tidak pernah rugi. Ya wis. Anda pasor lan tetap segi kopi. Waktu itu gitu. Berbagi tidak pernah rugi. Itu tagline-nya ya apapun. Bisa berbagi senyum tak ya senyum. Berbagi syukur anak duwe-duwe sama ada kayak. Dimas tadi. Ya aku juga ada pengalaman cerita temenku kerja di pesiar. Nah, ada waiters. Ini boleh diminum. Boleh. Postingannya suka. Ada waiters. Nah, dia melakukan hal sepele gitu. Maksudnya di luar ini hal sepele itu bisa bermakna bagi orang sih. Ada customernya, jadi waiters diintertin lakunya sulapnya itu sapu tangan, habis itu diginikan keluar bunga. Terus Aku seneng kolektif gini. Di Indonesia kan susah pak. oh itu kapal pesiar luar negeri ya? Luar negeri. Kalau contoh ada lagi, ada salah satu customer gitu, dia pakai jam tangan mencolok, warnanya emas gitu. Dia ngobrol sama Pak, Pak, oh iya ini saya, dia ngobrol secara membuka diri gitu. Kita harus pilih dong, maksudnya kita apa? Respon dari hal kecil yang Betul, asik ya? asik iya. Terus jamnya gitu? enggak lah. Maksudnya apa ya? Hal kecil yang bisa dibawa ke circle kita dulu Ya, memberikan kesenangan Nah, sesuai itu poinnya. kebutuhan. Iya. Betul. Itu seru. Memberikan kesenangan. Sederhana sebenarnya memberikan kesenangan aja. Jadi Sesuai kebutuhan. sekarang Mas Indi sekarang kerja di mana nih? Aku kerja di Vox Populi. Oke nih, kalau nyari Mas Indi nih Ya di dapurnya Vox Populi pojokan gitu ya. Ikut di PT JSN. roster, menyandang gelar roster. Yang gelar tukang goreng keong. Sekarang Mas Indi Sebenarnya bukan apa ya? Aku risih juga ketika dia mau waktu jadi barista gitu. nggak bisa, harus mengapresiasi. Aku barista loh, enggak. Oh barista, Aku kira-kira melakukan pekerjaan selayaknya barista. Saat sekarang diomongin orang-orang, wah ini roastery, Fox Roastery. Ya. Seorang tukang goreng Fox Roastery. Gitu. Jadi apa ya? Tidak menganggap diri saya roaster karena saya belajar. Roaster itu harus tahu segalanya. Sebelumnya ini warning ini ya. Yang nonton ini harus edan dulu kayaknya ya. Biar bisa mencerna kita. Ya. Karena pencolotan ya. Dan istilah-istilahnya lucu-lucu. Jadi nggak umum. Tapi ya gitu. Jadi kalau aku pribadi gimana kita berada di satu pekerjaan itu, ya bergeraklah seperti layaknya apa yang dibutuhkan. Jadi tukang cuci, jadilah tukang steward yang bagus, tukang cuci yang handal. Meskipun kamu bukan steward. Jadi kalau di dunia barista kan tukang ngepel ya, jadilah cleaning service yang handal. Jangan belajar ngepel di barista, keliru. Belajar ngepel ya di cleaning service. Belajar kopi ya di barista. Akhirnya nyanggep diri kita itu jadi dimanapun itu kita bisa. Karena berupaya optimal di setiap bidang. Jadi aku lebih bebas. Aku bukan barista. Yang dikatakan siapa itu? Siapa? I'm not a barista, I'm not a roaster. Itu siapa? Gimana? Barista mana Pak? Yang champion. Fantastic. Fantastic atau siapa itu? Oke. Itu benar. Karena dia memang seorang di situ waktu itu brewing ya kan. Dia Oh. mengakui ahlimu apa. Gitu. Jadi gini, agak tak jelaskan lagi Arek bro. bingung. Jadi Ya. kita bisa memposisikan Posisikan. ketika kita lagi di posisi mana? Posisi apa? Akuin. Tadi kan kita ngomong sama Aril ya. Mhm. Pinderan nih kan. Kok meneng aja gitu kan. Yang pede. Ya. Akui aja. Saiki kowe lapo. Kalau di kafe aku head barista. Malu kan dia tadi. Malu ya? kan? Nah. Kalau sekarang aku kameramen. Saat di rumah aku jadi editor. Nanti kabeh debat lo kan kerjaan itu. Oke, sih. Akuin aja. Oke Mas Hendy. Sekarang kesibukannya roasting ya, training ya.
prosesor. Enggak ya, prosesor. enggak. Ranahnya gilir aja. Oh iya, kemarin kayaknya ada project itu ya Mas ya, air hujan ya. Oh iya, Menarik ini bagi teman-teman yang belum tahu ini. diulik kayak. Iya, sebenarnya kami belajar tentang apa, tentang air hujan. Nah, aku juga belum tahu ini Mas. Itu tahuku di Mojor itu ada kegiatan solawatan air hujan itu di daerah solawatan air hujan. Airnya diselawati. Enggak, jadi event itu selalu ada setiap tahun di daerah desa Pinong Timur di Mojor. Jadi ada satu kumpulan teman-teman muda dan peneliti bersinergi dengan pemuda desa itu. Ada Cakur, ada Mas Doni, ada Pak Agung yang pernah di awal-awal itu. Nah, dari situ aku diceritai tentang apa air hujan. Itu di acara itu satu kampung itu dibuat acara, ada pentas seni, ada edukasi, ada budaya, ada spiritual juga. Jadi menyatu. Wah, seru. Dijelaskan bahwa air hujan manfaatnya ini, air hujan mengandung ini, terus manfaat pada tubuh itu seperti ini. Aku butuh jawaban tentang untuk kondisi keluarga lagi kacau. Apa ini? Secara finansial oleng. Oke. Terus pokoknya kudu dolan lah. Mainku di Tangganu, aku dikenalkan sama LGN. Oh, siapa Mas siapa? Ipul. Saipul. Diajak ke selawatan itu karena dia nggak tenan kok. Itu dari situ dapat ilmu. Menarik. Ternyata aku di situ juga dapat jawaban. Agak majuan. Nah, fansnya itu loh setia menanti luar biasa. Dapat apa? Boy. Dan dari situ kan aku berangkat ke sana itu alasannya adalah aku butuh jawaban. Aku butuh jawaban minimalisir pengeluaran terbesar di dalam keluarga yang tidak terduga adalah kesehatan. Oke. Tapi aku nggak suka sama obat. Ada herbal yang sudah disediakan oleh alam. Mulai opo wae. Itu nggak ngerti ya. Oke. Terjawablah dengan jawaban salah satunya. Meskipun di sayur-sayuran, buah-buahan, waktu itu aku bawa ke rumah. Tak kenalkan di rumah. Di situ malah aku di awal-awalnya di bilang gendeng. Kamu kok jadi aneh sekarang? Jadi orang jadi aneh. Tapi ngerasa aneh. Aku kalau kata Salvador Dali itu gini, bedanya orang gila sama saya. Dia ngomong, orang gila saat dia sakit tidak menyadari diri. Kalau saya gila dan saya sadar. Ya otomatis sadar. Sadar ya, berarti bukan gila ya. Bukan gila. Bergending. Mencari ya. Bergending. Ilmu. Nanti melaku-laku nanti gak nge sandal. Oke, jadi air hujan itu bisa buat kesehatan. Karena dunia itu adalah di kopi sekarang. Itu bukan. Orang-orang yang membahas tentang tidak hanya di bahan baku, tapi bahan yang pendukung sebagai penyedut air. Sedulah air itu dengan air hujan. Akhirnya aku nyari. Ternyata di situ hasilnya beda. Tahu gitu suruh nyiapin tadi ya, pengen tahu saya. Ali. Pertanyaannya sih tas. Ternyata air hujan itu bisa menormalisasi, meminimalisir rasa cacat pada kopi, menyeimbangkan dari kecacatan rasa dari dalam kopi. Kenapa? Karena kemungkinan adalah pasti ini mungkin ini karena tidak air hujan itu tidak lebih dari 11 ppm ya, atau 12 ppm, tidak lebih dari 30 ppm. Lebih dari saat menyentuh angka 30 sampai lebih itu di hujan musim
musim pertama itu mesti mendekati itu. Tapi kalau sudah musim hujan itu berlangsung agak lama itu nggak sampai, asal tahu cara panennya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar nih, itu Kalau pengen belajar referensinya atau gimana, referensinya atau ada banyak komunitas? sebenarnya, jurnal-jurnal yang ada di Google. Tapi ya nggak semuanya apa ya valid juga. Kita harus cari banyak referensi yang objektif. Kalau di sini di IG-nya ada rumah baca air kita, Oke, itu nanti kita tampilkan ya teman-teman. tampilin. Siap. Itu ada Capur, ada Mas Doni, ada Pak Agung juga, para peneliti. Nah itu hal yang menarik itu penelitian itu didukung sama yang peneliti itu Romo Tirjito, sama besar. Sebenarnya basic itu memang buat kesehatan ya, Mas ya. Tahu sih. Seru sih. Oke, Mas Endi. Nah, kita ke sesi santai nih ya. Kita tadi bingung membahas apa gitu loh, teman-teman. Memang nggak ada skrip sih. Tapi kayaknya ini lagi gencar-gencarnya ya. Jadi sekarang kan industri ini lagi penuh nih, lagi rame ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya itu lebih ke SDM ya. Karena kalau secara teknis itu mungkin jurnal ada di mana-mana ya. Kita bisa belajar. Kalau masalah SDM itu Dinamis ya? Iya, dinamis sih, benar, dinamis. Jadi mungkin apa ya? Lebih ke generasi muda nih. Sekarang kan lebih masuk ke generasi muda, Mas Eli. Ya, walaupun kita juga masih muda. Muda ya. Jadi apa ya? Menyingkapi sekarang nih di pelaku industri kopi nih. Mungkin menurut Mas Endi ini fenomena apa atau apa yang sekarang lagi Mas Endi lihat sekarang di ranah kopi itu gimana sih sebenarnya? Dari pengalaman soal yang aku soroti itu sebenarnya regenerasi. Sebelum kita ngomong tentang regenerasi, berarti kita harus menyiapkan siapa yang akan bisa menjadi apa ya? Kalau nggak ngomong tentang Ini di luar regenerasi, itu ya, ini di luar educate ya sebenarnya. Ini iya. Ini curhatan. curhatan betul. Jadi tentang regenerasi. Sebelum regenerasi berarti ngomong soal mental. Oke, mental teman-teman nih garis besar nih. Mentalitas. Oke. Mungkin teman-temanku yang di kerjaan paling bosen ngomong tentang mentalitas. Karena Kenapa nih? kurang ego gitu. Kenapa nih? Hah? Ngomong ikut dong. Iya karena memang butuhnya itu. Kerjaan. Dan akhirnya menyebar ke lingkungan. Emang ada Kota. problem apa nih di kerjaan nih? Di kerjaan mungkin problemnya nggak terlalu ini ya. Hanya memberikan pesan bahwa mentalitas itu kalau kita ngomong tentang yang di luar yang lagi rame banyak generasi muda. Bukan berarti aku menilai generasi muda semuanya itu kayak gitu, tidak. Jaga-jaga gitu, mengantisipasi gitu, dan menganalisa semampunya. Jangan sampai kita punya mental itu yang hanya segini gitu atau membiasakan mencukupkan diri. Contoh. Kalau di barista, Nah, aku bisa buat espresso enak, oke. bisa menyeduh, selesai. Karena aku barista, aku juga wajib tahu itu. Oke. Tapi apakah sudah cukup itu? Ternyata di dalam industri ini yang harus dipelajari adalah tidak hanya belajar buat kopi. Karena kalau diomong dasar, barista ya memang harus itu. Berarti kan itu menjadi basic, Oke, kewajiban lah ya. Kewajiban. udah dasarnya barista itu kopi itu masih biasa. Berikutnya apa lagi? Ya hal yang mendukung industri itu harus diketahui. Contoh nih, Relate ya. ngomong tentang bahan baku. Espresso yang enak harus mengolah bahan baku yang bagaimana. Kan gitu. Jadi kan pertanyaannya bahan bakunya apa? Kopi ini apakah tiba-tiba ada di over grinder kita? Iya. Ini ngomong sederhana, tapi banyak mulai. Jadi intinya Intinya Mental. kenali
Enggak, barista sekarang itu. Oh ya, intinya mentalnya adalah jangan pernah mencukupkan apa yang sudah kamu capai. Nah, biasanya kebanyakan berarti itu ya. Mereka puas ya. Puas. Sudah bisa minum Puas, enak, arogan. gitu. Tapi kayaknya tuh memang step awal Step awal natural ya. Iya. Tapi kan bisa jadi banyak yang kelewatan juga. Oh gitu ya. Ya kan? Maksudnya kita negur lah ya. Iya. Banyak yang kelewatan juga. Jadi misal gini, menang di kompetisi. Padahal kompetisi antar kampung udah menjadi kebanggaan dan sudah berhenti belajarnya. Emang Oh itu loh mas, star syndrome ya biasanya ya. sindrom. Oh susah. Kan emang. Padahal karirnya dia itu masih panjang. Oke. Tapi udah sombong duluan. Wis Mampus. Ya? tarkam kanan kiri aja, nggak peduli dia Iya. tua kayak gini ya. Iya. Enggak ya? Ya tuh. Tapi ada mas yang kayak gitu mas ya. Maksudnya gak ngajeni itu maksudnya dasar kan Ya. sih. Attitude sih. Mental juga sih. Itu kan semua ditata dari bagaimana posisikan diri kita Oke. di dalam profesi maupun di sosialnya. Hampir semua itu ya, semua lini toh. Betul. Lebih ke menyayangkan ketika ada hal yang seperti itu, kita yang lebih dulu, bukan berarti yang lebih senior, tidak, yang lebih dulu kenal tidak mengingatkan, itu juga salah juga. Oh diem aja salah ya. Kalau memang bisa diingatkan, diingatkan. Tapi Itu kalau ya. mengingatkan dengan emosi itu ya salah juga. Berarti diingatkan sing genah kon gitu ya. Enggak ya? Enggak juga ya? Lagi yang Kepacut kan enggak ya. dirangkul. Oh dirangkul siap. Bijaksana sekali Bapak. Dipisui. Soalnya susah mas kalau di baiking kadang nggak mempan loh. Berikan satu case yang dia memang benar-benar tidak bisa. Ini solusi nih. Berikan hal yang memang dia benar-benar nggak bisa. Pojokkan di satu permasalahan itu, ya kan mampu untuk atasi atau tidak. Kalau enggak, nah itu waktunya kita. Oke. Sebenarnya kita Ya, ngapain juga ngurusin cuma care kan jatuhnya kan? Enggak. itu kan sisi care aja secukupnya. Kalau memang ini kan nanti Kalau nggak bisa ya jeman ya. Nggak bisa jeman ya. kabur Jawur ya. ya gitu. Itu ya. Itu tapi kemarin ada obrolan soal mental ya, karena kondisinya beda. Jadi dulu informasi itu sangat sulit, akhirnya kita yang kekurangan informasi Masuk. ini deh. Nah, mungkin yang dulu ada kekurangan informasi, akhirnya effort untuk berusaha cari informasi tentang kopi dan lain-lain itu besar. Akhirnya secara nggak langsung kita menyadari bahwa Kita butuh ya. ini usaha untuk mendapatkan ini ya harus dijaga benar. Yang hubungannya dengan attitude. Masa proses kita panjang itu kan dihargai dengan attitude yang baik, masa perjalanannya tidak gitu ya. Sedangkan sekarang informasi yang sangat banyak, terus akhirnya merasa ringan. Alah, aku besok. Nah itu dia Apa Pak. kerjaan itu aku bintang itu ya banyak open air. Mendapat Itu dia Pak. Jadi aku beberapa kali di Sura itu banyak permintaan. Jadi Mas gak mau support ta? Mas, aku ada tenan nih support gini. Maksudku gini loh, kenalan sih. ikatannya nggak ada. Iya Pak. Ikatannya nggak ada. Dia langsung minta jebret DM. Wih, Karena apa? Yang dibikin hanya bisnis. Kamu di eventku, ya kan? Produkmu akan tersounding dengan baik, oke. terpublikasi dengan baik. Tapi nggak hanya itu kan? Bisnis nggak hanya cuan, tapi ada sosial. Misalkan rezeki kata Bapak tadi. Ya, makanya ikatannya dulu. Mertamu ya kudu ketok sere. Baru kenal mau kolaborasi seperti apa, hilang. Akhirnya Iya, Pak. cuannya ya muter aja gitu. Berarti masalah mental dan attitude Pak ya. Secara garis besar Tapi kan banyak juga. Oke. Padahal itu budaya orang Indonesia. Apa karena kemajuan teknologi mereka mudah mendapatkan sesuatu? Kalau sekarang aku lihat mau arah-arah enam saya gampang banget loh duit ini loh Pak. Iya, memang dimudahkan. Yang dilupakan adalah dasar dari
bagaimana kita enggak urusan. Akhirnya yang dipikirkan adalah cuan. Oke, Hanya nah cuan. itu tadi permasalahannya Pak. Kira-kira ada solusi nggak? Solusinya, Kita nggak selesai nanti soalnya. iya. Solusinya itu kenali budaya Jawamu kalau memang kamu di Jawa. Di Nusantara itu banyak budaya itu yang memang yang ditambahkan adalah ikatan individu yang kuat. Budaya yang dilahirkan adalah gotong royong. Sadari bahwa gotong royong terjadi karena ikatan kedekatan dari sosial, dari lingkungan. Sampai tahu mereka nyombong. Masa perusahaan ke perusahaan bisa terjadi pun hanya masalah cuan. Iya kan? Ikatan Sorry Kak Fikir tadi Baru. Pak diulangin Pak. Pak diulangin. Boleh diulangin. Kira-kira apa Pak? Tolong Pak diulangin Pak. dan akhirnya teman dengan temannya saling makan. Sedih saya Pak di sini. Iya kan? Saya sedih Pak. Tapi ada kondisi tertentu di mana kita mau tidak mau melakukan itu Saya itu ada maksudnya gini loh. karena kebutuhan perusahaan. Saya Tapi sampai menjaga Pak ya. Aku belum silaturahmi tapi aku ngomong sama bisnis. nah itu kan karena individu urusan personal kan. Ya dampaknya kan efek ini. Supaya nggak lupa. Ya tadi. Piye carane dhewe ambil dhewe. Sesuai. Jadi jangan berlebihan, agak parah. Iya. Oh jadi intinya gini teman-teman, kita tetap berusaha untuk merangkul. Iya. Tetapi ya sewajarnya lah. Wajarnya. Kalau emang oke kita hidup gitu. Lumayan seru ya ini ya. Ini hampir terjadi di beberapa kota ya Mas ya. Ya hampir semuanya. Karena memang ya ada supply juga sih Mas, banyak coffee shop juga banyak permasalahan sih. Kalau ngomong coffee shop seperti itu paling dasarnya kan kita antar personal teman ya kerja Ya apa kopi ini Mas? Sik lah, ini ngajian rahasia ini, caranya beda ini. aku mau digawe no saya tadi dibuatkan Mas Dimas kopi surat yang orang tiga sendiri dan minta dipuji enak terus dibuatkan raciannya dia ternyata ya enak ya sorry ini Arabica biasanya nggak pakai gula saya kalau minum kopi robusta itu ya tak kasih gula kan ini Arabica biasanya nggak pakai tapi waduh Arabica dikasih gula bagaimana itu nggak kecap benar-benar raciannya diomongin enak ternyata beneran enak. Jadi ini aku nyadarin, jadi aku dulu kerja di company, jadi ada Bibi itu tukang bantu. Bukan, Bibi tukang bantu. Jadi aku kerja sering dibikinin kopi. Aku kan gak ngopi Mas orangnya itu. Gak ngopi serius. Gak ngopi Mas. Mancing-mancing ini. Aduh. Tapi itu dibikinin. Enak yuk. Gula lagi padahal. Sampai aku penasaran. Gula ini original kok enak gitu. Sampai aku penasaran. Ya pecel nih kali. Biasa. Dia tak delok. Gulanya ngawur. Oke Mas. Jadi ternyata ada tekniknya Pak. Jadi tekniknya gini. Kopi dulu. Gula. Baru ditutup kopi. Nggak, tak tahu kenapa. Dia nggak tahu ternyata tak secara logik. Iya, dia ngekstrak dulu kak kopinya itu kak gulanya dulu. Baru disakinya per step. Kopi. Dilayering gitu. Dilayering Pak. Profesor. Itu Bibi. profesor. Ternyata enak gitu loh. Ini aku malah jadi dapat inspirasi. Jadi aku ketagihan juga bikin di rumah gitu. Apalagi pas ngasih nonnya, ngasih serving ke aku pas agak dingin. Terus Yandu itu, serius yandu. ya suasana desa ya kan. Mendung. Gitu. Tapi aku jadi ini. Jadi dapat inspirasi gitu. Mas Dimas kan barusan belajar dari Bibi. Ya bukan tadi sudah mengenal kopi. Tapi menemukan cara yang membuat kenikmatan.
belajar dengan niatan hanya melihat sosmed. Oke. Dari siapapun. Belajar dari mana aja. Iya. Enak. Belajar tuh hidup. Iya. Tapi kok cemen barista opo ngono kan ya. Menarik ya. Ini enak. Gantian nih, Mas. Ya Pak Aril. Gila, Aril. Coba. Iya. Pak, coba Pak. Ini loh Pak aja nih. Masuk frame dulu lah. Masuk frame dong. Tapi emang benar-benar asik. Candu nih sama rokokan apa lagi? Ini dari smoker enak. Udah mas, Iya. oh enak dah. Aku kopi surah gitu. Ini promosi tadi ya. Enggak dari ini. Enggak, ini enak iki. Ngaco, weh. Enggak ada enak iki. Hei. Enggak ada enak iki kafe. Oh, siap. Kata collab shop ambek surah. Ya ini. Boleh. Oh, enak kenal gini ya. Enak ya. Wis tak balo ya. Tapi apa cup wadah untuk seduh itu juga pengaruh. Kenapa ini dengan gelasnya Cosmopoli gitu ya? Keramik. Oke. Keramik bahan baku paling tepat untuk menjaga konsistensi suhu. Bentuk juga pengaruh. Aroma ya. Aroma. Jadi meskipun ini tidak sesuai konsep itu ya, karena ini kan cangkir latte cappuccino. Udah lah, gantian Mas Endi yang jadi host tanya lah. Jarang-jarang ya kan? Iya, ini sudah hampir sejam loh. Gak kerasa kan? Di nongkas lah ya. Sih mas, Oke. mau tanya apa pendapatmu tentang Kok langsung pertanyaannya ini? pertemanan? Oke. Pertemanan ya. Karena penting untuk bahas tentang itu. Oke, ini jadi aku sih pernah dapat pesan dari sesepuh. Jadi aku pengen kedua kenapa bisa bilang kayak gini. Apa sih? Kowe nek koncoan ya bahasa Indonesia. Kamu nek berteman itu bebas. Tapi ini siji. Berbuat baik itu boleh. Tapi kamu harus sendiri. Jadi Semua itu dirangkul. nggak polosan gitu. Iya. Tapi tetap waspada. Nah itu dia, jadi sampai sekarang aku juga jujur aku nggak ada pilih-pilih gitu buat berteman semua circle sampai ajur cuma ya ini aku hati-hati suatu saat ya pasti ada satu yang gak bagus gitu ngapain juga kalau menurut Mas ini tadi memang perkembangan sih banget karena aku sampai sekarang bisa melangkah sampai sekarang tanpa teman ya gak iso ya. Karena yang aku lihat ini, kalau kita sudah melakukan itu kan sebaik mungkin sama kantor lain, yang baik lain. Tapi ketika itu enggak dicapai, bagaimana bisa jadi biasa? Tapi juga enggak loko-loko, enggak lalanan terbuka benar kita baik ke orang. Bagian teknik kayak atau pendidikan. Kalau ya nih, Oke, tetap berbuat baik ya kita ya. kita berbuat baik. Tapi suatu saat kita akan belajar tentang bagaimana mengolah, bagaimana kita bisa melakukan itu, dan bagaimana kita bisa memposisikan. Ya, contohnya gini, di dalam pekerjaan gitu. Oh, tipikal orang seperti ini, ya itu bodoh-bodohan aja. Ada teori yang belum berdasar alam dalam pekerjaan misalnya. Oh, ada tipikal orang seperti ini tidak cocok diposisikan di tempat yang A. Nah, setuju banget. Nah, pelajarannya kan di sana. Gitu. Secara kasarnya sih hampir sama sih aku juga kayak gitu jadi iki iso diajak terus. Karena ini ya level contoh. Jadi seperti itu. Iya. Tapi pada dasarnya apapun akan berubah. Ya kan? Kayak obrolan kita tadi. Betul. Orang itu pasti berubah. Bisa lebih Lama, baik, bisa ya, lebih. ampun. Kayak emang beradul lah. Ajur lah. Apalagi keadaan kepepet. Iya. Sampai Pandemi loh kemarin, Pak. Ajak sampai Kemarin kepepet. pandemi, Pak. Banyak kejadian yang kita buat belajar. iya. Kita kan nggak mau belajar. Dan terima itu sampai terus. Hampir semua itu ya
akhirnya kita nggak ambisius. Yes, tetap di jalan rel kita berupaya untuk belajar sampai kapan, sampai bagaimana. Itu tidak dihentikan oleh pikiran-pikiran yang pengen kaya, cepet, apa cepet. Ya iya, sampai tahu. Akhirnya profesi kan main. Kan kesusu tadi Senyantai itu. Tapi berupaya untuk bagaimana cuan itu datang cepat, kan itu ada caranya. Tapi itu tidak ambisi. Iya. Aku pernah ya, temanku minta kopi gitu. Kurang apa pak? Kopi kurang terkenal, kurang branding. Oh iya pak, mari gini sih, mari gini lah. Iya, teman. Iya teman. Loh, santai pak, pakai susu atau tulang bensin. Enggak santai gitu. Jadi ya perjalanan proses ya. Yang menarik sebenarnya kan bagaimana kita jalan dengan proses relasi. Nanti kan Dinikmati lah ya. Aku aja akhirnya ini sih sering dibilang gila Kak Waras nih trik ya, karena aku investasi di kura-kura. lumayan sih. Lumayan dipandang aneh bagi circle keluarga. Kamu apa tuh kura-kura larang? Memang harus ada contoh buat mereka percaya. Ya, ya Harus ada bukti. kita pun juga awalnya di barista kan emang bisa membiayai hidupnya. Kalau kita mau punya karir ya bisa, asal kamu nggak membatasi di keprofesian itu. Sampai tua jadi barista, siapa yang nyalain? Apakah harus dari barista itu jadi roaster atau jadi petani gitu? Tuh ada temanku tuh, habisnya aku mana ya jadi barista. Sampean di sini opo mas? Kan mengalir aja ya kan. Gak ada itu Dipercaya di bidang apa? Itulah pilihan sih ya. Iya. Yang penting apapun yang depan siapa yang melihat nggak usah ngurus. Yang penting ya main. Jadi sampai ya itu kata-kata mutiara untuk mas. Ada yang kayak gitu. Cuma loh, gak apa-apa kan yang mengunul. Gak apa-apa kamu bilang gitu. Yang penting kamu dapat berkah nggak, tenang nggak? Seneng nggak melakukan ini? Gitu. Itu sih ya yang penting sih nah aku sih intinya apapun yang kamu kerjakan satu dapat keberkahan buat orang sekeliling, yang kedua bermanfaat. Yang berarti Itu sih cuman lama ya ini ya mungkin terakhir nih mas ya itu. pesan dan apa ya mungkin ada yang bisa main buat teman-teman di industrial kopi untuk sekarang Sederhana sih. apa nih kata-kata bijak mungkin Yang selalu aku sampaikan di masing interview saat barista melamar kerja yang didapatkan pendapat jujur, kamu harus memiliki kejujuran, memiliki dedikasi, tanggung jawab, loyalitas pada dirimu dan perusahaan, dan siapapun yang kamu naungi sama mau belajar. Dari keempat ini, ketika tidak ada satu pinjam, jujur, nggak jujur jadi maling, otomatis nggak dedikasi, nggak tanggung jawab, gimana mau loyal? Nggak mau loyal, berarti kamu sudah belajar karena sombong, merasa bisa, ya, pasti akan menjaminkan tentang loyalitas, kebutuhan sosial, keempat itu. Kurang satu aja mau menjalani itu kerja pasti gagal merealisasikan acur gue mimpi dan jadi ketebalan. soalnya ini pesan dari mertuaku sih jadi kamu tahu kenapa aku kalau ke makanan wis gak pernah gitu kenapa tahu kamu maling tuh sampai mau maling kenapa Karena apa? Tapi kalau gini lapar, ya apa caranya sok mangan dengan apa yang kamu pegang sekarang? iya dah Profesi itu kan? bekal lah ya bekal Bekal. oke Kacau. ada lagi mas oke teman-teman aduh ini kayaknya bisa sampai 2 hari nih ya terlalu asik ya kayaknya untuk sesi kali ini sekian dulu ya Siap. oke jadi Kalau mau bahas-bahas air hujan nanti nah itu bisa.
langsung ke Mas Endi aja, ada IG-nya. Endi? DLP. Endi LP IG-nya. Kita bisa langsung ke rumah bacaan kita. Atau mau ke tempat kerja Mas Endi ke Fox boleh. Siap. Oke, teman-teman. Jadi jangan pernah malu. Kalau malu nanti ditegur aja Mas. Ini Mas kasih opo ini? Barista bab pertama itu harus pinter ngeles. Pinter ngeles berarti kan udah melalui proses. Oke, siap. Gak mungkin bisa pinter ngeles kalau belum latihan. Oke, siap. Oke, teman-teman, aku harus tutup dulu acara karena udah mau maghrib kayaknya, teman-teman. Maghrib? Iya. Jam 7 pagi loh. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Buat saya nambah semangat lagi buat bikin kontennya. Oke, saya Dimas Dor. Saya Andy. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jaya terus kopi Indonesia. Bye bye. Sih. 86. Belum? Sudah. Orang dulu sakti ya benar ya. Set. Masalahnya Asal panas Pak ya. panas. Oke.